Saya bisa nggak Pak lulus 7 semester? Bisa. Masa studi minimal yang memang dirancang di dalam kurikulum adalah 7 semester. Tapi kalau saya nggak lulus 7 semester gimana? Idealnya atau biasanya pada umumnya normalnya adalah 8 semester atau 4 tahun. Tapi jika memang ada mata kuliah yang harus diulang dan sebagainya, maka masa studi maksimal yang diizinkan oleh pemerintah adalah 14 semester alias 7 tahun. Gimana kalau ternyata sampai dengan 14 semester kalian tidak bisa menyelesaikan semua mata kuliah kalian, drop out. Atau kami akan dibuatkan surat pindah, kalian boleh daftar di UMN, tetapi mungkin lulusnya di kampus lain alias pindah dari UMN untuk mencari kampus baru. Nah, kurikulum saat ini disusun untuk masa kuliah 8 semester dengan bobot 146 SKS. Jadi ada 146 SKS yang kalian harus selesaikan dibagi dalam tiap-tiap semester. Kurikulumnya sendiri terdiri dari 8 SKS mata kuliah universitas, 36 SKS mata kuliah fakultas, 90 SKS mata kuliah prodi, dan 12 SKS mata kuliah elektif atau mata kuliah pilihan. Kurikulum yang kalian gunakan saat ini masih menggunakan kurikulum 2016. Namun, tahun depan kalian harus berkonversi, harus menggunakan kurikulum baru yang kita sebut kurikulum merdeka. Ini adalah instruksi dari Menteri Mendikbud kali ini, Pak Nadiem. Jadi ini yang nanti akan juga saya sampaikan tentang apa itu kurikulum merdeka. Nah, ini adalah pembobotan dasar di dalam pembobotan nilai dari mata kuliah yang atau nilai-nilai tugas dan sebagainya. Kalau kalian mau dapat A, maka pembobotannya harus 85 ke atas dan seterusnya ya. Jadi kalau memang kalian uh, C, ya sangat bagus itu 55, itu di sini di UMN masih dianggap C. Tapi di beberapa kampus C itu ada yang 65 itu baru mencapai nilai C. Tapi kira-kira seperti ini adalah pembobotan dari apa yang sudah dijalankan oleh UMN selama ini. Kalau nilai saya 40 gimana ya? Tadi saya bilang. Dan F adalah pelanggaran akademik yang biasanya berhubungan sama uh, Dewan Etik juga. Nah, ada satu keputusan atau aturan dari rektor yang memang berlaku tahun ini tentang standar minimal seluruh untuk mata kuliah. Mata kuliah saat ini standar minimal kelulusannya adalah C. Jadi kalau kalian nilai mata kuliahnya masih ada yang kurang dari C, maka mau tidak mau kalian harus mengulang mata kuliah tersebut. Jadi nggak usah mikir macam-macam, minimal C. Kecuali ada 4 mata kuliah yang kalian harus lulus minimal dengan nilai B atau equal dengan 70. Bukan B minus ya, B. Kalau B minus kita lihat di sini 65 sampai 69,99. Tapi kalian harus lulus minimal dengan nilai B atau 70, yaitu Introduction to Communication Science yang kalian sedang jalani di semester ini. Communication Theory nanti di semester 2. Introduction to Public Relations itu juga di semester 2 dan Introduction to Advertising. Ada 4 mata kuliah yang kalian harus nilainya B. Jadi tolong diperhatikan buat teman-teman yang sekarang sedang menjalani mata kuliah PIK atau Introduction to Communication Science agar nilainya bisa minimal B. Kalau kalian C gimana atau B minus gimana? Pulang karena dianggap tidak lulus. Nah, ini jadwal KRS terdapat di kalender akademik. Kalian bisa download di websitenya UMN. Namun untuk angkatan 2020, pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi akan dilakukan secara otomatis oleh Biro Informasi Akademik. Pengisian KRS nanti oleh kalian, oleh mahasiswa secara langsung, itu akan dilakukan setelah semester 2 selesai. Jadi pengisian KRS untuk semester 3. Nah, berapa jumlah SKS yang bisa diambil? Disesuaikan dengan nilai indeks prestasi semester atau IPS pada periode sebelumnya, pada periode sebelumnya. Misalkan
untuk mengambil nilai atau mengambil jumlah SKS di semester 3, maka kalian yang menjadi acuan adalah indeks prestasi semester 1 atau semester gasal. Untuk mengambil KRS di semester 4, maka yang menjadi acuan adalah indeks prestasi semester untuk semester 2. Nah, di semester 2 nanti hati-hati, saya informasikan dari awal. Ada 3 mata kuliah yang kalian harus memiliki nilai B minimal. Communication Theory, Introduction to Public Relations, dan Introduction to Advertising. Kalau kurang dari B, seperti tadi saya bilang, dianggap tidak lulus. Yang lain tetap harus B. Nah, ini adalah SKS yang bisa diambil. Kalau IP kalian di semester 1 atau di semester gasal ini, IP kalian hanya 2,2 misalkan, maka kalian hanya bisa mengambil di semester 3 nanti, kalian hanya bisa mengambil 18 SKS. Tapi semakin tinggi IPS kalian, maka semakin tinggi pula, semakin banyak pula SKS yang bisa kalian ambil. Nah, ini untuk proses bimbingan akademik. Nanti tolong dicek pembimbing akademiknya siapa dan minimal dilakukan 3 kali dalam 1 semester. Bimbingan akademik semester ini yang kita lakukan sekarang itu dilakukan secara umum per angkatan dan dihitung sebagai jumlah bimbingan akademik minimal dalam 1 semester. Bimbingan akademik kedua dan ketiga dan seterusnya itu dilakukan secara langsung oleh pembimbing akademik yang telah ditentukan. Khusus untuk mahasiswa pindahan, pembimbing akademiknya adalah saya. Jadi nanti pembimbing akademiknya ditangani saya secara langsung, karena mungkin ada proses yang berbeda dengan mahasiswa yang reguler yang memang mendaftar dari semester 1. Nah, seperti tadi setelah saya sampaikan, ada yang disebut dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di tahun 2021, nanti kalian, pada saat nanti kalian masuk di semester 3, kalian akan masuk akan mulai menggunakan kurikulum Merdeka 2021. Apa sih sebenarnya yang menjadi kurikulum Merdeka? Ada dalam kurikulum Merdeka, mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah lain di universitas yang sama. Jadi misalkan kalian nanti bisa ngambil mata kuliah di DKV, atau mata kuliah di manajemen, atau mata kuliah di perhotelan misalkan. Boleh, ada 20 SKS yang bisa kalian ambil di dalam kampus yang sama. Atau bisa juga kalian memilih program studi yang sama tetapi mengambil studi di program studi yang sama tetapi di kampus yang berbeda. Misalkan umpamanya ada yang orang Semarang nih gitu ya. Di sini ada mahasiswa dari Semarang. Nanti kalian mau ngambil 1 semester di Undip, Universitas Diponegoro misalkan. Bisa, selama kampus itu telah melakukan kerjasama dan memiliki MOU dengan program studi ilmu komunikasi di UMN. Jadi nanti ada mahasiswa kita, mahasiswa UMN yang kuliah di Undip dan akan ada mahasiswa Undip yang kuliah di UMN. Mata kuliah yang diambil di prodi lain dan mata kuliah yang diambil di kampus lain, di universitas lain, itu dihitung sebagai bagian dari 146 SKS yang kalian harus selesaikan. Lalu kemudian di semester 6, kalian bisa melakukan atau wajib melakukan magang industri. Sebenarnya antara yang mata kuliah elektif yang saya lingkari ini, yang berwarna biru dengan berwarna merah, bisa juga di-switch. Jadi magangnya di semester 5, mengambil mata kuliah di prodi lain atau di kampus lain itu di semester 6. Bisa, nggak ada masalah juga. Bobotnya sama-sama 20 SKS. Magang pun itu nanti kalian akan akan magang di industri sebanyak 20 SKS. Cukup banyak dan nanti akan ada detail untuk kriteria bagaimana penilaian skema dari penilaian dari 20 SKS tersebut. Lalu kemudian di semester 6
kalian bisa kembali ke kampus atau bisa juga kalian ikut program elektif. Jadi program elektif bisa dilakukan di semester 7, bisa dilakukan di semester 8. Apa apa saja program elektif itu? Program elektif itu setara dengan 20 SKS. Kalian bisa melakukan project independen. Kalian bisa melakukan proyek kewirausahaan. Kalau di UMN itu kalian bisa bergabung ataupun ikut program-program dari Skystar. Kalian bisa ikut pertukaran pelajar, baik bisa keluar negeri dan bisa juga di kampus lain misalkan. Ada juga program proyek di desa semacam KKN, kuliah kerja nyata, dan juga bisa juga melakukan riset berbagai macam riset yang biasanya didampingi oleh dosen-dosen pembimbing yang ada di prodi masing-masing. Nah, ada 5 skema yang bisa kalian ambil. Nanti bisa saya punya mungkin nanti saya akan ada sesi khusus lagi untuk membahas satu persatu, tapi kira-kira ada 5 ini. Nah, apa saja yang menjadi perbedaan dalam kurikulum Merdeka? Mahasiswa wajib mengikuti seluruh mata kuliah pada tahun pertama yang kalian lakukan sekarang ini, paket, jadi nggak bisa diubah-ubah. Namun, mulai tahun kedua, mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah keilmuan komunikasi dan bisa bebas mengambil mata kuliah lain, baik di semester genap, gasal, ataupun genap. Jadi kalau dulu problemnya adalah, misalkan kalian tidak lulus di satu mata kuliah. Misalkan anggaplah di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Nah, mata kuliah tersebut ada di semester gasal. Kalau kalian tidak lulus mata kuliah tersebut, maka secara otomatis kalian bisa mengulang mata kuliah tersebut di tahun depan. Tetapi di dalam skema kurikulum Merdeka, mata kuliah yang tidak lulus di semester gasal akan bisa diambil ataupun diulang di semester genapnya. Jadi bisa langsung ngulang, seperti itu. Nah, aktivitas mengambil mata kuliah di prodi lain ataupun magang di industri itu bisa dipilih ya. Itu akan ada di tahun ketiga, tadi saya sudah jelaskan, dapat dipilih pada semester gasal ataupun genap. Dan kita tidak menyediakan mata kuliah khusus untuk prodi lain ataupun baik dari internal ataupun dari universitas lain. Namun mereka juga nanti bisa memilih mata kuliah dari tahun kedua yang sudah ditentukan. Skripsi atau tugas akhir dapat dilakukan pada semester 7 ataupun 8, dan program elektif Merdeka juga bisa dilakukan pada semester 8 atau juga bisa ditarik ke 7. Jadi ini bisa ditukar sebenarnya antara skripsi sama program elektif. Nah, mata kuliahnya belum final ya, belum final, kita masih develop, kita masih rancang, tapi kira-kira semua mata kuliah ini bisa diambil mulai di tahun kedua, baik di semester gasal ataupun di semester genap. Seperti itu. Jadi berbahagialah kalian dikasih kesempatan atau diberikan peluang oleh sistem yang sekarang ada untuk dapat mengembangkan ilmu-ilmu kalian. Misalkan saya mau bikin startup nih gitu ya. Saya belajar komunikasinya atau belajar strategiknya di Ilkom gitu ya, di Stratkom. Tapi saya pengen juga belajar tentang finance, karena kalau kita mau bikin startup kan juga butuh tentang basic finance misalkan. Ya udah, kita mah nggak menyiapkan basic finance karena tadi nggak ada juga di ELO, di expected learning outcome kita. Tapi kalian bisa ngambil itu misalkan di prodi akuntansi misalkan, atau di prodi manajemen. Atau ada juga yang bilang, Pak, saya mau bikin karya dan itu nanti ada animasinya, dan saya misalkan bikin project-project yang ada animasinya. Kita ada nggak mata kuliah animasi? Nggak ada, kita nggak ada mata kuliah animasi. Nah, kalian bisa ngambil mata kuliah tersebut yang kalian inginkan dan kalian anggap mendukung dari ELO tadi yang 8 itu di prodi film atau di prodi DKV misalkan, dan masih banyak lagi. Atau mau belajar tentang teknik mesin, mau belajar tentang teknik fisika, ya nggak apa-apa ke prodi yang memang memiliki memiliki hubungan ataupun dapat mendukung karir kalian nanti, seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana? Kalau saya nggak mau tuh saya belajar di kampus di prodi lain, ya pokoknya saya mau ngambil yang ada aja lah di Ilkom. Bisa juga, namanya juga Merdeka. Jadi
kalian tetap diberikan kesempatan untuk belajar di prodi lain dalam kampus sama-sama kampus UMN, tetapi juga jika kalian nggak mau, masih tetap, pokoknya saya mau di Ilkom aja, ya nggak apa-apa juga. Kalian tetap bisa mengambil mata kuliah yang telah ditentukan seperti ini. Nah, mungkin dari saya itu, Bu Kiki, silahkan jika ada yang mungkin kita diskusi, tanya jawab, mungkin lebih menarik ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ingko, pemaparannya meskipun kayaknya nih sudah cukup padat ya, tapi mungkin teman-teman silakan saya akan buka diskusi untuk tanya jawab. Sebelumnya mungkin ditulis saja dulu di kolom chat siapa yang ingin bertanya. Jadi nanti saya langsung ke mahasiswa tersebut. Apakah ada yang mau bertanya dari pemaparannya Pak Ingko tadi? Udah ngerti semua nih ya? Seperti apa, Halo, Ibu. Halo, siapa nih? Saya mau bertanya, saya Pascalia Lucesita dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 44322. Yeah. Saya ingin bertanya, untuk seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ingko, bahwa ketentuan lulus itu misalnya KKM-nya 70 ya, Bu. Nah, jika pada saat pengumuman kelulusan itu semester 1 misalnya, kita IPS-nya tepat di KKM, dan kita tentu saja dinyatakan lulus. Apakah kita maksudnya yang pas-pasan itu masih boleh mengulang lagi untuk dapat memperbaiki atau gimana, Bu? Terima kasih, mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih. Panggilannya siapa? Pascalia atau siapa? Lia, Bu. Oke, Lia. Oke. Baik, Pak Ingko, silakan. Iya, terima kasih Bu Kiki. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga, itu adalah nilai minimal yang perlu kalian ambil ya. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak kalau mau ngulang? Saya penasaran nih. Kayaknya saya idealis banget, pengennya dapat nilai B+, atau saya pengennya dapat A gitu ya misalkan. Boleh banget. Nah, cuman yang perlu diperhatikan dan didiskusikan dengan pembimbing akademik masing-masing adalah apakah pengambilan mata kuliah tersebut itu nantinya akan mengurangi jatah kalian untuk mengambil mata kuliah selanjutnya. Kan tadi kan masing-masing mata kuliahnya terbatas ya, jatahnya terbatas ya, ada yang 18, 21, 23, 24. Nah, kalau umpamanya kalian mengulang mata kuliah tersebut gitu, lalu kemudian mengurangi jatah mata kuliah yang seharusnya kalian wajib ikuti gitu ya, itu kan jadi sayang sebenarnya. Jadi nanti takutnya yang baru malah nggak keambil, tapi karena kalau kalian mengulang itu dihitungnya bukan 6 SKS, tapi dihitungnya tetap 3. Nah, berarti kan kuota ataupun jumlah SKS kalian nggak bertambah karena kalian mengulang. Begitu. Nah, kalau seumpamanya yang kalian ngambil mata kuliah baru, berarti kan jumlahnya 6. Nah, kalau umpamanya ngulang, ya 6-nya bukan 6, tapi 3, gitu, karena ngulang. Nah, buat saya, saran saya sebenarnya ini harus dikonsultasikan. Tapi kalau memang ternyata, masih ada sisa nih SKS, mau ngambil lagi, silahkan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, UMN tidak mengambil sistem nilai yang terbaik, tapi yang diambil adalah nilai yang terakhir. Jadi kalau misalkan kalian ngulang dan kemudian besoknya kalian dapat B-, berarti kalian nggak lulus. Gitu. Jadi buat saya, ya pikir-pikir lagi, bukannya nggak boleh. Kalau diperkenankan nggak boleh, boleh saja. Sistemnya memungkinkan. Tetapi dipikir-pikir lagi, karena UMN tidak melihat nilai terbaik. Pak, saya nih kemarin nilainya B, sekarang B-. Ya, yang diambil yang B-, yang terakhir. Gitu. Jadi tidak pernah yang yang diambil itu bukan yang terbaik. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih Bu Kiki. Semoga menjawab, Lia. Baik, terima kasih Pak Ingko. Terima kasih banyak. Ya, Lia sudah menjawab ya. Oke, yang lain mungkin silakan. Jadi semuanya udah tahu dosen pembimbingnya belum? Udah ya, tadi ada absen. Udah. Oke, nah mungkin siapa nih? Ada yang ingat nggak siapa dosen pembimbingnya?
Bu Maria. Bu Nah, Maria. Bu Maria ada di sini, kita sapa. Halo Bu Maria. Halo Ibu. Halo Bu Maria. Halo Bu. Pak Irwan. Nah, Pak Irwan ada di sini juga nih. Halo Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Bu Endah, Oh, ada Bu Endah Mbak Sri ya. Eko. Oke, sama Bu Pak Berta. Sandi, Pak Sandi. Pak Sandi. Siapa itu Pak Sandi? Ada yang sama ini juga nggak, Bu Cininta? Bu Cinia. Iya, Bu. Bu Oh, Cininta. ada ya. Halo Bu. Iya, Bu. Oke, nah udah tahu nama dosen pembimbingnya. Nanti kalau memang masih ada yang kalian masih belum jelas atau kalian malu nih kalau nanya di forum gitu, mau nanya langsung ke dosen pembimbingnya silakan. Tapi saat ini nih kita masih punya waktu. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran, pengen tahu gitu apa tentang kampus Merdeka atau tentang hal-hal yang lain. Mungkin silakan. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada nih. Benar, nggak ada yang mau bertanya. Malu kali, masih malu. Ini mahasiswa ini biasanya masih malu ini. Oke, nah gimana pengalamannya dari SMA ke bangku kuliah? Beda banget nggak? Seru Bu. Seru ya? Serunya kenapa? Tugasnya banyak Bu, jadi seru. Emang kalau SMA nggak banyak tugasnya? Enggak Bu. Oh enggak. Seingat saya sih SMA banyak juga ya, tapi nggak apa-apa kan kalian jadi tadi benar ya, seru, jadi semangat gitu untuk kerjain tugasnya. Udah, kalian belum ketemu teman-temannya ya berarti ya? Belum saling ketemu kan? Belum, Bu. Tapi ada teman SD, SMP, SMK yang satu kampus lagi. Oh, jadi reuni ya di sini ya. Siapa tahu ada yang CLBK ya kan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin gimana Pak Ingko, kita mau sudahi saja? Ya, mungkin nambahin tadi. Mungkin kalau teman-teman selama ini yang angkatan 2020 ini kan baru masuk dan kemudian ngerasa seru gitu ya, tugasnya banyak gitu. Nah, mungkin selama ini sebelum bimbingan akademik ini mikir ya, ini dosen kok ngerjain gue banget gitu ya. Kan udah di kelas ya udah dong gitu, jangan bikin susah orang. Nah, ternyata tadi udah saya jelasin bahwa memang yang namanya SKS itu tidak berhenti hanya sampai di perkuliahan tatap muka atau perkuliahan online-nya. Tapi yang namanya jumlah SKS itu juga adalah elemennya adalah tugas-tugas mandiri dan juga belajar mandiri. Nah, di universitas ini adalah salah satu proses yang kalian perlu lewati gitu ya. Kalau saya pernah bilang kemarin kemarin ada parents meeting ya, ketemu sama orang tua mahasiswa juga yang baru-baru. Saya udah bilang sama orang tua kalian, Bapak, Ibu, kuliah itu bukan sprint, bukan lari cepat, gitu ya, 100 meter, 200 meter, enggak. Jadi kalian itu enggak harus cepat-cepat ngebut di awal, enggak harus, gitu. Dan yang kalian harus lihat bahwa di universitas itu atau selama kalian kuliah itu adalah proses lari maraton, 42 km. Jauh, panjang. Kalian nggak harus cepat-cepat larinya, tapi yang dibutuhkan adalah endurance, daya tahan. Sejauh mana kalian punya daya tahan, kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Gitu. Tapi banyak juga yang tahan sampai semester 14 ya Bu Kiki ya. Gitu. Jadi daya tahan itu sangat dibutuhkan. Nah, jadinya larinya nggak usah cepat-cepat. Yang penting ritme, teratur gitu. Tugas rajin ngumpulin gitu ya. Nah, setahu saya di UMN itu dosennya termasuk baik-baik ya. Kenapa saya bilang baik-baik gitu? Karena untuk nilai itu kalau saya lihat gitu ya, yang penting yang mau dilihat sama dosen-dosen itu adalah willingness kalian, ya. Sejauh mana kalian diminta tugas itu ngerjain.
sejauh mana kalian disuruh kuis kerjain gitu ya. Nah, makanya kalau saya tuh jarang banget nemuin mahasiswa yang nggak lulus karena karena dia bodoh gitu. Tapi biasanya karena apa? Tugasnya nggak lengkap, nggak ikut kuis karena mungkin dia absen, nggak masuk gitu ya. Apalagi kalau di UMN nanti ada yang terkenal dengan samen sama damen, nongkrong-nongkrong di samping UMN, nongkrong-nongkrong di depan UMN. Jangan khawatir, nanti saya suka ikut nongkrong juga di sana gitu. Jadi saya tahu mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang suka nongkrong di depan. Boleh nongkrong gitu ya. Saya selalu bilang jagalah keseimbangan antara kehidupan sosial sama belajar. Jangan belajar terus, tapi juga mesti kehidupan sosial. Tapi ingat, kalian punya tanggung jawab, gitu ya. Selama ini adalah pilihan kalian, kuliahnya, kampusnya, jurusannya, ilmunya itu adalah pilihan kalian. Manfaatkanlah sebaik-baiknya, gitu ya. Nanti dalam kesempatan selanjutnya lain, kita akan undang kakak-kakak kelasnya ya Bu Kiki ya, alumni-alumni biar dia bercerita. Mungkin kalau saya bisa, Pak Inko bohong nih ngomong yang bagus-bagusnya doang. Nanti saya undang alumni, kita undang dari kakak-kakak kelas. Bagaimana sih proses UMN itu bisa mengubah hidupnya, mengubah hidup mereka, gitu ya. Yang paling gampang sebenarnya kalau yang mahasiswa bimbingannya Bu Maria Advenita itu, boleh tanya itu sama Bu Vita. Ya, Bu Vita itu alumni ya Bu Vita ya. Iya Pak Inko, alumni. Saya kan masih muda ya. Masih muda dong gitu. Jadi Cuman kalau beda suatu 10 saat tahun, juga Pak. suatu saat memang mau jadi dosen di UMN alumni, oh you're welcome, boleh banget kayak Bu Vita, ada Bu Helga, ada nggak Bu Helga? Iya, hadir. Nah, Bu Helga juga ini alumni angkatan 2010 gitu. Nah, dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kolega, jadi teman rekan kerja, dan sekarang Bu Helga udah jadi Kaprodi, Ketua Program Studi PJJ Ilmu Komunikasi. Hebat kan, alumni 2010 gitu. Nah, jadi saya berharap nanti yang ngomong udah bukan saya, tapi teman-teman seperti yang alumni-alumni. Nanti pada kesempatan selanjutnya kita undang ya Bu ya. Oke, dari saya cukup Bu Kiki. Oke, baik. Terima kasih Pak Inko. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Maria, Bu Helga, Pak Irwan, Bu Loli. Apakah ada lagi nggak ya dosen yang lain yang hadir? Soalnya beberapa belum bisa bergabung. Oke, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman. Nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang lain yang belum bisa hadir. Recordingnya akan di-share melalui AIMCOM, juga dengan notulensinya. Jangan lupa untuk isi absen bimbingan ya, karena kan dalam satu semester kalian minimal 3 kali bimbingan, jadi ini sudah dihitung sebagai bimbingan pertama gitu. Semangat terus semuanya, semoga seperti yang tadi Pak Inko bilang, endurance-nya gitu, jadi kalian gigih terus dan tetap semangat pokoknya, jaga kesehatan, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Thank you Bu Kiki, thank you Pak Inko. Sama-sama. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih, Bu. 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 Apa? Dadah, hati-hati. Dadah Pak Bu. Pio. Terima kasih, Bu. Pio, mana Pio? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak juga ya, tapi kenapa kita pakai yang itu ya, breakout room-nya ya? Nanti boleh ditanyain kali ke Pak Andre ya. Kalau nggak salah sih memang nggak sih, saya nggak tahu kenapa Pak. Sebenarnya
Kalau nggak salah Mbak Lia sedang request ke e-learning, tapi saya nggak tahu apakah ketika request permohonan untuk upgrade itu bisa secara mendadak atau ada prosedurnya gitu Pak. Karena kan harus melalui berbagai tahapan juga kan kalau memang mau ke 500. Masalahnya 2 angkatan kita yang lain, 3 angkatan terakhir pun memang 500 ya. Iya, makanya. Yang 2020 silakan boleh meninggalkan ruangan ya. Zoom-nya sudah selesai, betul yang untuk Oke, 2020. Bu. Ya, terima kasih ya. Nanti yang belum kebagian nanti recording-nya akan di-share. Kasih, Bu. Kasih, Pak. Iya, yang 2020 silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Ini bisa